Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah Statistik Bisnis 1. Sebelum saya lanjut ke materi yang kedua, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai tugas yang sudah saya berikan di video pembelajaran yang pertama, yaitu saya meminta kalian untuk mengerjakan secara mandiri sebagai latihan di rumah. Tugasnya itu adalah untuk membuat tabel dan grafik dalam bentuk pie chart mengenai data di bawah ini. Pada tahun 2018, penjualan PT Dunia Usaha berupa buku adalah sebesar 50 juta. Kemudian penjualan pensil sebesar 30 juta dan penjualan penggaris sebesar 25 juta. Kemudian dari data-data ini nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi karena soalnya adalah diminta untuk membuat tabel, tabel itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kita isikan ke dalam tabel yaitu penjualan buku sebesar 50 juta, penjualan pensil sebesar 30 juta dan penjualan penggaris sebesar 25 juta. Semuanya ini harus dijumlah atau ditotal sehingga total keseluruhan penjualan di PT Dunia Usaha adalah sebesar 105 juta. Kemudian, data tabel penjualan PT Dunia Usaha ini nantinya akan kita pakai untuk membuat persentase. Kita pakai sebagai dasar untuk membuat persentase supaya kita bisa membuat pie chart. Gitu ya. Jadi untuk buku, tadi itu kan penjualannya 50 juta. Kita isikan 50 juta, kita bagi dengan total keseluruhan penjualan di PT Dunia Usaha yaitu ada 105 juta. Kemudian kita kalikan 100%. Kenapa? Karena kita ingin membuat persentase, jadi kita harus mengalikannya dengan 100%. Kemudian diperoleh hasil 47,6%. Begitu juga untuk yang pensil, penjualannya sebesar 30 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah penjualan 105 juta, kita kalikan dengan 100% supaya hasilnya nanti dalam bentuk persentase juga atau dalam bentuk persen, yaitu sebesar 28,6%. Kemudian yang terakhir untuk penjualan penggaris sebesar 25 juta dibagi dengan 105 juta, kita kalikan dengan 100% juga. Hasilnya ada 23,8%. Kemudian dalam bentuk pie chartnya itu seperti ini ya, yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk buku itu ada di yang warna biru ya, 47,6%. Jadi ini tuh buku. Kemudian untuk yang pensil 28,6% ada di yang warna merah ya. Kemudian untuk yang penggaris ada di yang warna hijau 23,8%. Kemudian di samping sebelah kiri ini adalah diagram batang atau bar chart. Ini untuk yang nomor 1, ini adalah untuk yang penjualan buku yang paling tinggi sebesar 47,6% ini ya. Nah, 47,6% itu ada di mana? Di sekitar sini ya, di tengah-tengah antara 45% sampai dengan 50% ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah untuk penjualan pensil. Penjualan pensil ada di angka 28,6%. 28 itu di sini ya. Kita tarik garis aja. Kemudian yang terakhir untuk yang penggaris. Penggaris ini yang paling sedikit ya penjualannya yaitu 23,8%. Itu ada di antara 20% sampai 25% ya. Ini untuk diagram batangnya seperti ini. Kemudian untuk yang tugas selanjutnya, kemarin saya minta untuk kalian mengidentifikasi beberapa data, termasuk ke dalam jenis data yang kuantitatif ataupun kualitatif ya. Kuantitatif ada 2, discrete dan continue. Yang pertama jumlah dosen, ini termasuk ke dalam data discrete. Kenapa? Karena jumlah dosen pasti bentuknya bilangan bulat. Seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di minggu lalu, data discrete itu adalah pasti bilangan bulat, tidak mungkin pecahan ya. Jadi contohnya adalah jumlah dosen, pasti jumlahnya bulat 30, 28, 25, tidak mungkin jumlah dosen itu 25,1, 25,5 karena jumlah dosen itu adalah dia orang, jadi tidak mungkin pecahan. Kemudian yang kedua ada hasil panen termasuk data kontinu. Ini karena hasil panen biasanya bentuknya itu pecahan seperti 100,5 ton dan lain-lain ya termasuk dalam data kontinu. Kemudian data jumlah penduduk ini juga termasuk data discrete, warna rambut
ini termasuk data kualitatif, jarak kota termasuk data kontinu, jenis kelamin juga kualitatif, jumlah penjualan tas diskret, status pernikahan kualitatif, luas rumah kontinu, dan volume air termasuk juga kontinu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah metode statistik untuk menyusun data dengan cara membagi nilai-nilai observasi data ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, di sini ada contoh data. Ini contoh data mentah ya. Ini adalah tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Jadi nanti bentuknya itu datanya seperti ini yang akan kita buat distribusi frekuensi. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai istilah dalam distribusi frekuensi supaya nantinya ketika kalian mengerjakan soal kalian tidak bingung dengan istilah-istilahnya. Yang pertama ada panjang kelas interval. Ini biasanya ditandai dengan CI atau P ya, simbolnya. Ini merupakan sejumlah nilai variabel yang ada dalam batasan kelas tertentu dan banyaknya kelas ini tergantung banyaknya data. Kemudian interval kelas terdiri dari dua batasan kelas, ya, yaitu ujung bawah kelas disebut batas bawah kelas dan ujung atas disebut batas atas kelas. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Nah, untuk batas kelas bawah, ini adalah nilai terkecil yang berada pada setiap kelas. Contohnya ini, nilai terkecilnya di sini ada angka 90, ya. Ini merupakan batas kelas bawah. Kemudian batas kelas atas ini merupakan nilai terbesar yang berada pada setiap kelas, ya, nilai terbesar. Nilai terbesar pada kelas antara 90 sampai 99 yaitu ada di angka 99. Nah, untuk ujung bawah kelas pertama, angka 30 ini termasuk ke dalam ujung bawah kelas pertama. Kemudian untuk angka 40 ini termasuk ujung bawah kelas kedua. Angka 50 ujung bawah kelas ketiga. Angka 60, 70, 80, 90 ini termasuk ke dalam ujung bawah namanya. Ketika kelasnya ada 15 ya ujung bawah kelas pertama sampai dengan ujung bawah kelas 15. Untuk angka 39, 49, 59, 69, 79 sampai dengan 99 ini disebut dengan ujung atas kelas pertama, ujung atas kelas kedua dan seterusnya. Di mana ujung bawah ini tadi kan disebut batas bawah kelas dan ujung atas disebut batas atas kelas. Kemudian selanjutnya ada urutan kelas interval. Ini disusun mulai dari data terkecil terus ke atas sampai dengan data terbesar. Kemudian frekuensi. Ini adalah jumlah atau banyaknya data yang terdapat dalam setiap kelas interval. Contoh untuk frekuensi 2 ini. Nah, ini untuk kelas interval pertama. Kelas interval pertama yaitu angka 30, nilai ujian 30 sampai dengan 39. Artinya ada 2 orang mahasiswa yang mendapat nilai ujian paling rendah itu 30 dan paling tinggi adalah 39. Kemudian ada yang namanya rentang atau range. Ini merupakan rentang kelas ya. Caranya yaitu untuk mencari rentang atau jangkauan biasanya itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Kemudian titik tengah kelas diperoleh dengan menjumlahkan batas kelas bawah dan batas kelas atas kemudian dibagi 2. Ada panjang kelas interval. Ini tadi kan selisih positif antara tiap 2 ujung bawah yang berurutan, misalnya ada kelas A sampai dengan kelas B. Nah, ini selisihnya ada berapa? Itu disebut dengan panjang kelas interval. Ini ada frekuensi relatif. Ini adalah frekuensi dari kelas dibagi dengan frekuensi total semua kelas dan umumnya dinyatakan dalam persentase. Seperti yang ada contoh di dalam sebaran nilai ini ya. Untuk angka 9% ini didapatkan dari jumlahnya itu kan untuk nilai A itu ada 3. Kemudian total keseluruhan ada 34. Ya, jadi untuk mencari persentase ini caranya adalah 3 dibagi dengan 34 itu adalah sama dengan 0,088. Kalau kita jadikan persentase adalah 8,8%. Nah, ini saya tulis 9 karena saya bulatkan jadi 9%. Kemudian ada grafik dari tabel frekuensi. Ini data tabel itu biasanya disajikan dalam bentuk histogram atau grafik batangan.
frekuensi poligon dan frekuensi kurva. Ya, untuk pengertian-pengertiannya nanti bisa kalian baca sendiri. Ini juga sudah saya sertakan di materi yang sudah saya upload. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Ya, yang pertama, ini ada yang namanya kelas interval. Kelas interval ini contohnya adalah 41 sampai dengan 50. Ini dinamakan dengan kelas interval. Kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60 dan seterusnya ini dinamakan dengan urutan kelas. Jadi ini urutan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga dan seterusnya. Angka 31 sampai dengan 40 ini dinamakan dengan panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu bisa kalian hitung ya. Jadi kalau ini contohnya 31 sampai 40 itu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. Berarti panjang kelas intervalnya ada 10. Kemudian ada ujung bawah. Ujung bawah adalah nilai terkecil. Dan ada ujung atas. Ujung atas adalah nilai terbesar di dalam setiap kelas ya. Ingat, di dalam setiap kelas. Jadi di dalam setiap kelas interval itu ada yang namanya ujung bawah dan ujung atas. Untuk banyaknya mahasiswa ada 2, 3, 5, 14 dan seterusnya. Ini dinamakan dengan frekuensi. Nah, kemudian untuk langkah membuat tabel distribusi frekuensi itu ada beberapa langkah yang bisa kalian terapkan karena ini akan lebih mempermudah kalian membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu rentangnya. Rentang atau jangkauan ini dengan cara data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Yang kedua, kalian bisa menentukan banyak kelas interval. Ini biasanya tuh diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak itu 15 kelas, tetapi tergantung juga menurut kepentingan dan kebutuhan dari setiap data. Terus kalian bisa pakai cara lain, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Dan nanti hasil akhirnya dinyatakan dalam bilangan bulat. Yang ketiga, kalian bisa menentukan panjang kelas interval. Untuk mencari panjang kelas interval dapat digunakan rumus P sama dengan rentang atau jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Dan yang terakhir, pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data yang paling kecil atau nilai data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan. Kemudian ini adalah contoh soal. Perhatikan nilai statistik untuk 80 orang mahasiswa berikut dan buatlah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan rentang nilai statistik. Yang kedua, banyaknya kelas interval. Yang ketiga, panjang kelas interval. Dan yang keempat adalah distribusi frekuensi. Ingat, untuk menentukan rentang itu caranya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terkecil. Tetapi ketika datanya tidak beraturan seperti ini, jadi kalian pasti bingung untuk menentukan nilai tertingginya tuh berapa dan nilai terkecilnya berapa. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah ketika kita diminta untuk melakukan atau membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama kita harus mengurutkan angka-angka atau data yang sudah tersedia menjadi beraturan. Jadi diurutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar supaya lebih mudah. Ini adalah data yang sudah saya urutkan. Ini yang belum diurutkan ya. Nah, ini yang sudah saya urutkan. Jadi kita bisa melihat untuk nilai tertingginya ada di 99 dan nilai terkecilnya ada di 35. Kemudian baru kita bisa mengerjakan soal yang pertama. Nah, jadi karena kita sudah tahu data terbesarnya berapa dan data terkecilnya berapa, selanjutnya kita bisa menentukan rentang, yaitu 99 dari data terbesar dikurangi 35 data terkecil, hasilnya ada 64. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk menentukan kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80. Jadi 80 ini adalah jumlah mahasiswa statistik yang ada di data awal tadi. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 itu hasilnya ada 1,9031 sekian. Dan saya yang mengambil 4 digit dari kalkulator saja. Sama dengan 1 ditambah 6,28 hasilnya ada 7,28, kemudian dibulatkan menjadi 8. Setelah kita bisa menentukan kelas interval,
Langkah selanjutnya adalah kita bisa menentukan panjang kelas dengan rumus rentang dibagi dengan banyaknya kelas, yaitu 64 dibagi dengan 8 kelas, sama dengan 8. Kemudian langkah yang terakhir, pilih ujung bawah interval pertama dengan cara ambil data terkecil atau ambil data-data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Data terkecil dalam contoh soal ini adalah tadi 35. Tapi kalian bisa mengambil data-data yang lebih kecil dari data terkecil, artinya kalian bisa mengambil data-data yang lebih kecil dari angka 35, tetapi selisihnya dari data terkecilnya ini tidak boleh kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Jadi kalian bisa menggunakan 30 misalkan ya. Selisih antara 35 ke 30 ini kan hanya 5. Masih kurang dari kelas interval, jadi masih diperbolehkan. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan data yang paling kecil saja. Nah, sebelum daftar sebenarnya dituangkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa membuat daftar penolong dulu yang berisikan kolom tabulasi. Untuk menentukan batas bisa menggunakan cara manual atau rumus. Untuk rumusnya adalah batas bawah ditambah dengan panjang kelas dikurang 1. Batas bawahnya yang paling kecil tadi 35 ditambah dengan panjang kelasnya ada 8 dikurang 1. Hasilnya ada 42. Batasnya nilai ujian yang paling kecil ini tadi 35, kemudian batas atasnya adalah 42 sesuai yang sudah kita hitung. Tetapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan cara manual, itu juga mudah ya. Untuk panjang kelasnya tadi itu kan 8. Jadi kalian hitung saja 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ya. Hasilnya tetap sama. Tapi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa menggunakan rumus. Kemudian kita perlu melakukan tabulasi sebagai daftar penolong. Contohnya kalau misalkan data-datanya seperti ini, kalian pasti bingung yang termasuk ke dalam 35 sampai 42 tuh ada berapa data, kan gitu. Ini kalau 35 sampai 42, oh berarti 35 ini masuk. 38 masuk, 43 enggak masuk karena batas atasnya hanya 42. Jadi untuk kolom tabulasinya ini 2 dan frekuensinya adalah 2. Ya, jadi tabulasi ini untuk memudahkan kita. Kemudian untuk nilai ujian 43 sampai 51. Nah, ketika datanya seperti ini kalian pasti bingung. 43 berarti ini 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang data antara 43 sampai 51 itu ada 4 data. Kemudian kalian tuangkan di tabulasi sehingga kalian bisa mencari frekuensinya yang seperti ini. Kemudian di angka 70 sampai 78 ya contohnya. Nih. 70 sampai 78 ini kan banyak sekali. 70 di sini, 78 mana ya? Oh, di sini. Jadi ini itu ada berapa data nih? Kalian supaya lebih mudah kalian menghitungnya, kalian coret-coret aja garis di tabulasi sehingga untuk yang nilai ujian 70 sampai 78 frekuensinya ada 22. Nah, ketika kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu bentuknya seperti ini ya. Yang kita butuhkan hanya nilai ujian dan juga frekuensinya itu berapa. Yang penting frekuensi ini harus sama jumlahnya dengan data awal ya. Tadi data statistik itu kan ada 80, tapi kalau kalian menghitungnya frekuensinya hanya 79, berarti ada yang terlewat. Gitu ya. Kemudian ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan secara mandiri di rumah sebagai latihan soal. Tapi nanti sewaktu-waktu saya bisa meminta untuk mengumpulkan hasil dari latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Kemudian ketika ada pertanyaan atau belum dipahami mengenai cara mengerjakan tugas latihannya ini ya, kalian bisa bertanya melalui WhatsApp group atau tinggalin di kolom komentar ini, nanti akan saya anggap sebagai nilai partisipasi kalian. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi distribusi frekuensi di pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.